Hai Sobat Sagara Sagala. Aku mau cerita nih, minggu kemarin tim Sagara Sagala visit ke Jawa Timur. Tapi sayang aku nggak bisa ikut sama mereka. Dan mereka di sana nemuin salah seorang terapis bekam. Dan ternyata saya juga baru tahu nih, bekam itu bukan hanya pengobatan alternatif, tetapi pengobatan yang utama loh. Penasaran kan? Yuk kita saksiin videonya. Ini sob bekam pakai tanduk, tapi cuman dipijitnya aja nggak ada tanduk. Jadi ini namanya kerokan teknik Cina kuno. Oh, ini namanya kerokan teknik Cina kuno. Puasa. Puasa ini mas ya. Puasa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau ke Pak Abu? Oh ya, saya. Bukan Abu ini yang Pak Abu yang suka ngebekam, Pak. Oh, Pak Baikal. Ya. Oh. Nah, ini beliau. Ini Pak. Iya. Ya. Mau apa? Mau dibekam saya. Oh, saya juga nunggu dari sama, tadi. Pak. Iya. Iya. Nanti ya saya dulu ya. Oke, Nanti siapa ya. tuh? Nanti lah. Pak, Ya, saya gilirannya. mau di luar ya. Nah, dari mana emang? Dari Cimahi, Pak. Aduh, Jawa Barat? Iya. Oh, ya udah tunggu aja lah. Ya. Paling juga nanti 2-3 hari lagi bisa kesini lagi. Ya, Pak. Ya, siap-siap. Saya dulu ya. Ya. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah bertemu juga ternyata. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik-baik. Pak Abu. Ya. Saya wae. Ya. Berarti alhamdulillah, apa kalau bahasa Jawa itu baik-baik saja. Tapi Apik wae, iya. Apik ae. Masya Allah. Gimana keluarga? Alhamdulillah keluarga sehat semua. Sehat Alhamdulillah. semua? Berkat doa tuh sehat semua. Insya Allah. Alhamdulillah sama-sama. Terima Insya Allah. Ya. Aduh, jadi lama tidak berjumpa juga ya. Iya, ya, alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, waktu ini ya alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya, tetap diberikan kesehatan, bahkan ya kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah Iya, nih benar. jadi ajang tali silaturahim yang bisa memanjangkan usia kita dan penuh dengan manfaat ya. Insya Allah, Abu, insya Allah. Oke, saya sapa dulu nih. Ya. Assalamualaikum Sobat Sagala. Ketemu lagi dengan saya Abu, dan untuk kali ini saya sendiri, tidak ditemani dengan biasa CS Berat, Kiki, dan karena kebetulan saya sekarang sedang ada dalam rangkaian rangkaian silaturahmi tim Sagara Sagala ke Jawa Timur, dan ini salah satu rencana dari tim kita untuk menjumpai beliau. Jadi beliau ini adalah Mas Hamzah nama aslinya, tapi alhamdulillah juga dikenal sebagai sosok seorang yang sudah, kalau di Jawa Timur mungkin sudah tidak asing juga. Nama beliau tapi lebih dikenal dengan nama Abu Haikal, betul ya? Iya, betul, Mas Abu Abu. Haikal. Jadi Ya. ini Abu, ini juga Abu.
ini Abu Bakar Amali, ini Abu Haikal. Nah, jadi Sobat Sagala, mungkin Sobat Sagala yang posisinya di Jawa Timur, area sekitar, terlebih mungkin di kota atau Kabupaten Pasuruan, tentunya sudah sangat mengenal beliau, sosok beliau nih, sosok Mas Abu Haikal. Jadi Mas Abu Haikal ini adalah apa ya, kalau dibilang Mas lebih tepatnya? Terapis bekam. Terapis bekam. Ya. Nah, berarti lanjut ke bahasa bekam. Mungkin sudah tidak asing mungkin ya bahasa bekam, tapi tentunya tidak sekedar hanya bahasa, bahwa bekam itu juga mempunyai, ya mungkin bisa dikatakan ada historisnya. Jangan bicarakan manfaat, jangan bicarakan tata cara, metode, kemudian efek dan lain sebagainya, itu memang pasti ada. Tapi yang jelas Sobat Sagala harus tahu bahwa sebetulnya hakikat bekam itu seperti apa. Dan memang harus dijelaskan dengan cukup detail agar Sobat Sagala, bahwa kita semua juga harus paham. Nah, Sobat Sagala, lanjut tentang kata bekam, artinya juga memang sudah tidak asing, tetapi memang akan mempunyai makna tersendiri. Artinya ini tidak semua orang itu seperti kita akan sangat paham tentang detail seperti kata bekam. Ya, bicara tentang manfaatnya pasti ada, kegunaannya juga ada, tapi tentunya juga ada metode-metode yang berbeda-beda dengan bekam ini, apalagi kita bicara mengenai latar belakang, histori ataupun sejarahnya. Oke, jadi Mas Abu Haikal ini adalah terapis bekam, sang ahlinya di bidang ini. Jadi kita akan banyak bahas mengenai latar belakang ataupun perjalanan ataupun kegunaan ataupun segala sesuatu yang terkait dengan ilmu bekam. Nah, Mas Abu Haikal, Ya, insyaallah. nih terima kasih untuk waktunya nih. Kita Iya. sambil ngobrol santai ya. Oke. Oke, kita mulai nih Sob. Berarti kalau bicara mengenai terapis bekam, mungkin ini dalam pengamatan ataupun dalam yang saya ketahui dulu nih, mohon direvisi jika memang saya ada kesalahan. Bekam itu kan salah satu metode, dia bisa dikatakan pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional, yang metodenya itu metode apa ya, detoksifikasi, betul, yang memang dengan cara untuk mengeluarkan darah kotor di atas permukaan kulit ya, yang disebabkan karena adanya toksin-toksin yang menyerap dalam tubuh, yang dikarenakan banyak faktor. Salah satu yang terbesar adalah makanan-makanan yang kita konsumsi, yang notabene-nya juga makanan-makanan yang dalam tanda petik ya tidak sehat. Artinya seperti yang makanan-makanan atau minuman yang instan, atau yang mengandung seperti zat-zat kimia yang cukup berbahaya. Itu benar nggak itu? Iya, jadi benar. Jadi fungsi utama bekam ini terutama memang untuk mengambil darah kotor yang ada di dalam tubuh kita. Dan darah kotor itu letaknya pas di bawah lapisan kulit ari. Jadi bekam ini tidak bisa mengeluarkan darah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jadi bekam itu memang mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, semakin banyak sampah yang keluar dari dalam tubuh kita, maka semakin bersih pula tubuh kita. Nah, kalaupun tubuh kita bersih, maka makin sehat pula. Insya Allah seperti itu, Pak. Ya, itu memang kembali ke tadi dilansir bahwa memang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yang terbesar mungkin makanan yang dikonsumsi oleh kita, makanan minuman yang tidak sehat. Apakah memang hanya sebatas makanan saja gitu, Mas Abu? Atau memang ada seperti yang mungkin apakah polusi udara, ya tingkat polutan tinggi lah, apalagi bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan mungkin. Apakah itu pengaruh atau ada faktor yang lain selain itu? Jadi memang benar. Jadi bukan hanya tubuh kita ini kan ada beberapa unsur. Bukan hanya darah saja, dan bukan hanya dari makanan saja yang menyebabkan orang itu banyak detok dalam tubuh. Faktor udara juga sangat mempengaruhi banyaknya racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita hidup itu tiap detik kan itu selalu menghirup udara. Dan udara kita kan nggak selalu berada di dalam ruangan yang kondusif. Betul. Nah, artinya kita juga banyak berinteraksi di luar ruangan. Apalagi kalau di luar ruangan itu kan notabene-nya banyak terkontaminasi ya. Iya. Di daerah
perkotaan, apalagi yang super padat dengan super aktivitasnya gitu ya. Iya benar. Nah, berarti bekam ini adalah salah satu metode pengobatan yang dirasa sangat efektif. Nah, kebetulan kenapa saya bisa bilang seperti itu, Mas Abu Haikal? Jadi karena alhamdulillah saya di beberapa tahun terakhir ini cukup bisa dibilang ya cukup sedikit konsisten dengan metode pengobatan bekam ini. Kalau memang yang saya rasakan itu selalu, sangat banyak manfaatnya. Iya. Alhamdulillah gitu, karena mungkin saya akan sulit mengutarakannya secara langsung nih Sob, karena memang apa ya, yang jelas kalau saya bisa bahasa gampangnya ini memang membuat tubuh kita itu dirasa ringan, kemudian imun atau kekebalan, sistem kekebalan tubuh kita tuh saya rasa ini tidak cepat gampang terkena penyakit, cepat ngedrop gitu ya. Nah, berarti bicara ke sini ada kegunaan dan manfaat dari bekam itu sendiri. Itu gimana itu, Mas Abu? Jadi manfaat bekam itu yang terbesar itu ada 3. Pertama, itu mengeluarkan darah kotor yang ada di dalam tubuh kita. Terus yang kedua, mencerahkan pandangan. Ini kalau terus yang ketiga, untuk mengendorkan otot. Ini kalau dari sudut pandang ilmu agama yang saya bicarakan. Ya, pernah Rasulullah itu bersabda yang mafhumnya seperti itu. Jadi fungsi bekam itu yang utama itu ada 3. Pertama, mengeluarkan darah kotor. Kedua, untuk merelaksasi otot. Ketiga, untuk mencerahkan pandangan kita. Mencerahkan pandangan kita. Dan Terang. itu memang apa namanya, pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Nah, menyangkut ke tentang ada background ataupun latar belakang ataupun keterkaitan dengan agama, tentunya di sini dengan agama kita, agama Islam. Apakah gini, maksud saya pernah mendengar bahwa sebelum zaman Rasulullah itu bahwa bekam ini memang sudah ada di zaman Mesir kuno. Benar. Bahkan, mohon maaf nih, kalau saya nggak salah, lansirannya seperti ini bahasanya, bekam ini sudah pernah ada atau sudah ada di zaman Mesir kuno, bahkan sebelum Rasul menggunakan tanduk dalam metodenya. Itu gimana itu? Benar. Jadi bekam ini filosofinya, bekam ini memang dari zaman sebelum Rasulullah dilantik menjadi nabi, bahkan sebelum Rasulullah lahir mungkin ya. Jadi perintahnya bekam kepada Rasulullah itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi bekam ini sangat penting sekali, bahkan perintahnya pun ketika Rasulullah berada di langit selepas menerima perintah sholat. Nah, satu-satunya perintah yang Allah perintahkan langsung kepada Rasulullah adalah sholat. Selepas menerima perintah sholat, Rasulullah ini turun dan di situ ada sekumpulan malaikat yang berseru, "Wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam." Nah, ini artinya bekam ini sudah ada sebelum masa Rasulullah, masa Nabi Muhammad SAW. Dan maaf, bekam ini bukan pengobatan alternatif, tapi bekam ini adalah pengobatan utama. Pengobatan utama, cuman karena saat ini kita ini cara pandang masyarakat di negara kita itu mindsetnya sudah terpengaruhi oleh pandangan yang di luar Islam. Oh iya. Jadi bekam dijadikan pengobatan alternatif atau pengobatan terakhir. Padahal di dalam Islam itu pengobatan utama. Pengobatan yang nomor wahid. Sebaik-baik pengobatan adalah hijamah, bekam. Seperti itu, Pak. Oh iya, berarti bekam ini dalam bahasa Arabnya adalah hijamah. Hijamah. Benar. Nah, perlu dicatat loh untuk Sobat Sagala, untuk kita semua, bahwa bekam ini bukanlah pengobatan alternatif. Bahkan bekam ini adalah pengobatan utama. Gitu. Benar. Lalu ini Mas Abu Haikal. Nah, berkaitan dengan tadi dibicarakan ada lansiran dari Mesir kuno, kemudian zaman Rasulullah itu menggunakan tanduk. Maksudnya, apakah maksudnya Rasulullah menggunakan tanduk ketika beliau melakukan bekam, atau memang sudah ada di zaman Mesir kuno menggunakan tanduk tersebut, ataukah memang berbeda? Maksudnya ketika di zaman Mesir kuno menggunakan metode bekam itu dengan cara apa dan menggunakan apa gitu? Ya, kalau masalah ini saya referensinya kurang paham ya. Cuman kalau menurut logika kita saat itu salah satu alat untuk memberi kevakuman
kevakuman untuk menarik udara yang di dalam tubuh manusia itu ya dengan tanduk atau dari tulang. Ya. Nah, yang tulang yang bersifat yang pucuknya itu atasnya itu lancip. Jadi satu-satunya tulang ya satu-satunya alat mungkin saat itu juga tanduk. Oh iya. Jadi dengan berkembangnya zaman sekarang macam-macam lah alatnya. betul. Iya, seperti itu. Oke, jadi sob itu yang perlu kita ketahui. Lalu kita langsung kepada titik yang sangat penting juga. Tadi sedikitnya kita lansir mengenai ada sejarah mungkin ya. Kita lansir sedikit tentang sejarah, perjalanannya seperti apa, singkat cerita seperti itu. Mungkin ini kegunaan manfaat yang tadi yang sudah disampaikan ya. Nah, kalau kita sandingkan dengan ilmu medis nih, Mas Abu Haikal, saya punya catatan sedikit. Tadi saya sempat baca-baca. Apa ya? Tadi sebentar. Jadi kalau disandingkan dengan medis ini, kalau saya nggak salah ini yang ini nih. Jadi ada penelitian kedokteran yang berkembang dari sejak bahwa pola bekam ini ternyata dirasa sangat efektif. Iya, benar. Manfaatnya terasa, bahkan saya sepakat mungkin di beberapa wilayah tempat ataupun beberapa pihak bahwa pengobatan bekam ini, cara bekam ini adalah menjadi pengobatan yang utama. Artinya memang diwajibkan dijadikan dasar utama dulu gitu, sebelum ke langkah yang lain mungkin, atau gimana gitu tentang itu. Iya, memang. Jadi penyebab utama terjadinya penyakit itu memang berasal dari darah. Ketika aliran darah ini lancar, maka insya Allah dalam tubuh manusia pun akan baik pula. Jadi bekam ini kan salah satu fungsinya itu untuk melancarkan sirkulasi peredaran darah yang ada di dalam tubuh. Untuk yang berhubungan dengan medis, memang sangat erat sekali hubungannya. Karena ini ya medis Islami ya seperti ini bekam. Jadi memang ada 3 perintah di dalam Islam untuk kesehatan yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya, yaitu pertama dalam kesehatan itu ada 3 penyembuhan. Pertama bekam, kedua madu, dan ketiga adalah kait. Cuman umat akhir zaman itu tidak dianjurkan atau dilarang untuk melalui pengobatan dengan cara kait seperti itu. Oh gitu. Nah ini yang menariknya yang tadi saya sampaikan sob. Kenapa di sini dilansir dengan ada kaitannya dengan medis ya, ada penelitian bahwa di sini dikatakan bahwa dengan bekam ini juga dapat mengurangi radikal bebas, sudah tentunya pasti ya. Kemudian memperbaiki antioksidan. Ini yang lebih menarik juga ini sebagai anti aging. Benar. Jadi benar. itu gimana? Iya memang. Jadi ketika sel darah kita yang mati itu diambil dari dalam tubuh kita, maka otomatis sel darah baru diproduksi dalam tubuh kita, dan itu akan mengurangi kerutan-kerutan atau penuaan dini seperti itu. Jadi memang sangat logis lah kalau bekam itu bisa dikatakan sebagai anti aging seperti itu. Sob, jadi kalian pengen awet muda, artinya ya sangat direkomendasikan bahwa metode pengobatan bekam ini menjadikan yang utama. Apalagi kita sebagai umat muslim tentunya akan mengikuti jejak dari sunnah Rasulullah. Iya. Betul ya? Iya, benar. Baiknya seperti itu ya? Benar, Pak Bu. Sangat benar sekali seperti itu. Nah, Mas Abu Haikal, jadi gini. Saya sempat mendengar juga bahwa ada saya nggak tahu apakah ini sejarah juga berkaitannya dengan Mesir kuno, dengan zaman Rasul. Tentunya ada kalimat bahwa bekam ini pun juga bisa dikatakan lahir bahkan berkembang di Tiongkok ataupun di Ya, di Cina. Jadi kalau di bekam itu kan satu pengobatan, cuman meliputi 3 cara pengobatan. Kalau di Tiongkok itu, di Cina itu ilmu bekam itu dipisah menjadi 3 bagian. 3 bagian disiplin ilmu kesehatan. Pertama akupuntur, kedua akupressure, dan 3 adalah moksa atau moksibusi. Nah seperti itu. Jadi dan kebanyakan titik-titik sunnah di dalam bekam itu merupakan titik-titik utama di dalam pengobatan Cina kuno seperti itu. Nah gitu.
Jadi bisa dikatakan nggak gini nggak Mas Abu? Maksudnya apa bisa dikatakan bahwa sejarah yang berkembang ataupun metode yang dilakukan di Tiongkok itu ada keterkaitan dengan pada zaman Rasulullah atau bahkan pada zaman Mesir kuno? Ada kaitannya? Insya Allah ada kaitannya. Karena tidak kita pungkiri ya bahwa orang Cina ini kan sukanya ini, suka gimana kayak merantau kan gitu, jadi musafir, dan orang Cina kan memang sifatnya seperti itu. Dan tidak kita pungkiri juga bahwa berkembangnya berbagai disiplin ilmu itu juga dari mereka, dari Cina, jadi Cina kuno. Dari Cina kuno. Iya. Artinya ini pasti ada keterkaitannya, mungkin juga referensinya harus banyak ya yang harus kita gali, dalam artian kalau memang kita pengen mengerucutkan keterkaitannya lebih secara dalam mungkin. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Mas Abu Haikal tadi sangat masuk akal sekali, karena betul sih orang-orang Cina Tiongkok itu kan yang gampangnya gini lah, mereka itu orang-orang pintar dalam membuat ramuan, segala macam obat-obatan tradisional ya, obat-obat rempah-rempah, bahkan juga kayak akupunktur, atau tokip saraf itu ya, itu berkembang di mereka gitu. Nah, Mas Abu, sebetulnya kalau bicara mengenai bekam ini, pastinya kan ada metode nih, yang seperti yang saya selalu lakukan itu metode apa ya, sayatan. Sayat. Satu lagi metode apa ya? Pantikan itu ya. Yang seperti ini ya, pantikan ini. Pantikan seperti ini. Jadi pakai ini Bang. Ini kalau pantikan pakai ini, pakai pen, pakai jarum. Nah, pakai pena, ini penanya ada jarumnya, nanti isi jarum bekamnya. Tapi kalau sayatan, kalau di zaman Rasulullah itu kan pakai sayatan, belum berkembang pakai pantikan. Jadi kalau kami pakai ini, pakai silet, pakai silet. Seperti itu. Jadi yang sayatan ada pantikan. Oh ya, ini kopnya ini ya, yang untuk. Iya. Yang saya pernah lihat tuh yang pantikan dimasukkan ke sini ya? Atau enggak? Oh, bukan. Jadi gini cara kerjanya itu, kopnya ini kita tempelin ke kulit, terus kita tarik dengan ini vakum, kita vakumkan, otomatis ini dapat menarik darah kotor mengumpul pada satu titik yang telah ditarik, yang telah divakumkan, ya seperti itu. Terus setelah itu kita buka kopnya dan dipantik. Nah gitu. Setelah dipantik, dikop lagi. Dikop lagi gitu ya. Seperti itu, Bang. Nah, dengan dua cara tersebut, adakah perbedaan yang dirasa sangat kentara? Artinya mungkin kalau cara hanya sebatas cara gitu Mas Abu. Dalam arti maksud saya adalah apakah ada manfaat lebih dengan cara ini? Apakah kalau dengan cara ini mungkin bisa maksimal atau sama saja, karena apalagi kalau kita dilansirkan, kita sandingkan dengan sunnahnya Rasul, bahwa yang saya dengar nih, mohon maaf kalau saya salah, bahwa dengan cara Rasul itu adalah dengan cara yang sayatan. Itu gimana itu Mas? Jadi memang benar kalau pantikan itu kan sama jarum tuh. Itu bagi saya, bagi terapis itu memang lebih terasa itu. Ketukan dari ujung jarum yang menempel di kulit kita itu. Tapi kalau pakai sayatan, itu perbedaannya. Pertama, lebih terasa, dan kalau pakai sayatan nggak terlalu terasa. Tapi ada syaratnya, sayatan ini yang dipakai nyayat ini harus benar-benar tajam. Jadi harus benar-benar tajam, terus alatnya harus benar-benar tipis gitu. Tapi kalau alat yang pakai nyayat itu, kalau di kesehatan pakai bisturi bahasanya itu biasanya lebar permukaannya, jadi kulit lebih lebar, kalau kita sayat lebih menganga seperti itu. Dan memang dari hasil selama yang saya tekuni ini, hasilnya itu lebih banyak mengeluarkan darah kotornya itu dengan pakai sayatan. Seperti itu. Tapi kalau manfaat yang kita rasakan tentunya akan sama mungkin ya. Manfaatnya kalau menurut pandangan saya, semakin banyak darah kotor yang keluar dari dalam tubuh kita, maka semakin enteng pula, semakin bagus pula sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh. Semakin bersih. Jadi semakin mengeluarkan banyak darah itu semakin enteng, dan dari yang yang dibekam ataupun yang membekam itu juga merasa ini kan ada suatu kepuasan gitu loh, kalau bisa mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh seperti itu. Betul Sob, insya Allah saya bisa jamin bahwa
memang saya ngerasain sendiri ya, merasakan sendiri bahwa dengan metode sayatan itu saya pernah si darahnya tuh warnanya kayak agak kehitam-hitaman gitu. Mas Abu, jadi agak hitam-hitaman dan banyak dan kental gitu. Saya kurang paham tentang tadi, makanya saya tanyakan sebetulnya manfaatnya sama atau tidak, tapi setelah dijelaskan sobat saya pasti setuju bahwa sebetulnya metode sayatan itu akan lebih sangat direkomendasikan gitu ya. Nah, ini menarik sob, karena bekam ini pun juga memang tidak akan bisa dilakukan oleh sembarang orang. Nah, pertanyaan ini akan menyangkut dengan statement tersebut. Mas Abu, ini sebetulnya untuk menjadi terapis bekam itu apakah ada sekolahnya? Apakah ada pengajaran khususnya? Apakah ada ilmu yang memang dipelajari secara benar-benar? Karena gini, gampangnya kadang-kadang ada orang yang iseng suka ngomong gini, Mas Abu, mohon maaf, ya itu mah tinggal tahu alatnya, gini caranya, udah gitu, tinggal pakai ini, gitu-gitu doang, bekam beres. Kan mungkin kalau buat saya sepertinya itu nggak sesimpel semudah itu. Benar. Itu kan, apalagi dengan metode sayat, jangan-jangan itu bisa mungkin bisa berbahaya. Nah, itu gimana menanggapi hal seperti itu? Jadi memang sesuatu itu kalau ditangani oleh ahlinya, maka hasilnya kan beda dengan pekerjaan yang tidak dilakukan dengan ilmu. Betul. Jadi sama-sama sih mengebekam, semua orang bisa bekam, cuman beda hasilnya tuh beda. Kalau orang yang pelatihan terus sekolah dan pengalamannya, jam terbangnya juga tinggi, itu beda sama orang yang asal nancep aja. Bahkan peletakan gelas bekam itu juga sangat pengaruh dengan hasilnya. Nah, jadi sesuatu bidang yang datar, salah satu contoh, bidang yang luas datar dikasih dengan kop yang kecil, itu malah nggak menyelesaikan masalah, jadinya malah bikin timbul masalah baru lagi. Jadi nggak malah menyehatkan, malah menyakiti pasien seperti itu. Jadi ilmu itu memang sangat diperlukan. Dan yang saya ketahui sebetulnya setelah saya mungkin pernah bicara dengan terapis seperti Mas Abu juga. Dan kebetulan ini kan kita lagi di Pasuruan. Saya waktu itu sering bekamnya memang di Bandung. Nah, jadi ternyata ada titik-titik tertentu yang memang itu tidak sembarangan. Maksud saya adalah kadang-kadang saya suka ada sedikit ngobrol dulu di awal, apa yang dirasakan, pernah penyakit apa. Ternyata misalkan contoh, ada yang punya penyakit A, contoh misalkan dia jantung misalkan, atau misalkan paru-paru, atau bahkan pegalinu misalkan. Ternyata saya kurang paham, cuman gampangnya begini, oh itu jadi ternyata titiknya di sini, titiknya di sini, itu betul? Iya benar. Makanya itu pentingnya kita itu selalu belajar dan menggali ilmu bekam, karena ilmu bekam ini sangatlah luas. Jadi kita tidak boleh puas dengan apa yang telah kita ketahui dan yang telah kita kerjakan. Jadi harus semakin mencari terapis yang mana terapis itu benar-benar mumpuni di bidangnya. Setuju. Supaya nggak terjadi istilahnya itu yang tidak diinginkan lah. Iya. Supaya nggak malpraktek gitu bahasanya. Jadi orang yang sakit jantung kok dibekam di kaki kan juga nggak masuk akal. Dibekam di lutut gitu kan nggak masuk akal. Jadi harus benar-benar ini tahu di mana ini letaknya rasa sakitnya, seperti itu, Bang. Nah, gitu Sob. Nah, ini ada yang pertanyaan saya pribadi nih, Mas Abu. Terus terang, saya suka merasa penasaran. Kebetulan saya kan suka dibekam ya. Alhamdulillah tahun-tahun belakang itu ya saya rutin, mungkin bisa dikatakan paling telat 2 bulan sekali gitu. Saya kadang-kadang bekam suka bareng sama teman, sama sahabat gitu kan. Nah, kebetulan kawan saya itu, sahabat itu kepalanya pelontos. Dan dia suka dibekam di kepala. Saya pengen rasanya tuh, pengen banget rasanya di kepala, pengen nyobain gimana rasanya, manfaatnya seperti apa. Cuman saya memang belum berani untuk pelontos rambutnya, jadi saya belum pernah nyobain gitu Mas Ampun. Nah, sebetulnya itu memang hanya bisa digunakan di kepala, di atas kepala, atau memang ada manfaat khusus. Dan sebetulnya adakah tingkat risiko yang sangat besar ketika dilakukan di atas kepala gitu? Apalagi dengan metode sayat gitu. Jadi
kalau orang ngebekam di atas kepala itu kan artinya di pusat saraf tubuh manusia. Jadi manfaatnya sangat besar sekali bagi tubuh, bagi badan. Jadi seperti itu. Kalau efek samping atau ini ya mungkin hanya sekedar pusing karena tarikan kop itu aja. Selepasnya itu adalah efek ketagihan karena enak dan sehat. Oke. Seperti Oke, itu. maksud saya jadi gini, Mas Abu, mohon maaf. Jadi sebetulnya tingkat risikonya, maksud saya gini, kalau memang di atas kepala, dengan di badan, di punggung, di tangan, di kaki, itu tingkat risikonya tentunya lebih besar mungkin untuk si terapisnya atau bahkan untuk si yang di bekamnya sendiri itu gimana? Kira-kira? Sebenarnya tingkat resiko itu nggak kembali ada. ke ilmunya ya, Iya. kembali ke ilmu tadi ya. Kenapa saya bilang itu tingkat resiko nggak ada? Karena kan yang kita lukai itu kan hanya kulit ari. Oke. Jadi nggak merusak jaringan darah yang ini, darah yang bersih. Nah, Seperti berarti itu. Sob kembali lagi ke tadi bahwa sebetulnya untuk untuk dapat melakukan bekam itu tidak sembarangan. Tentunya harus ada pemahaman yang baik, ada ilmu yang mumpuni. Artinya ya tidak bisa sembarangan orang. Betul ya? Betul, Mas betul Abu? sekali. Ya, Nah, lanjut nih. Mas Abu mau minum dulu nggak? ya lanjut. Ayo. Ya, gampang. Insya Allah. Mas Abu Eko, jadi gini, yang saya ketahui kalau di metode bekam ini kan betul ya kalau memang untuk laki-laki memang dilakukan oleh laki-laki terapis bekamnya, untuk yang wanita dilakukan oleh terapis wanita untuk bekam. Itu betul ya? Iya, memang benar. Cuman jadi ada dua pendapat ya. Kalau memang di situ, di daerah di situ itu ada sesama jenis terapisnya dengan pasiennya itu ya maka dilakukan seperti itu. Tapi kalau memang lagi keadaan darurat, nah, kita ambil yang pendapat seperti itu. Contohnya nih ada orang yang benar-benar sakit kepala ya, dan dia sudah nggak tahan karena sakit kepalanya, dan di situ nggak ada seorang perempuan sakit kepala, dan di situ daerah situ itu nggak ada pembekam Terapis cewek, nggak ada wanita gitu terapis ya. wanita, maka bolehlah dibekam laki-laki, cuman asal ada ini pendampingnya, ada pendamping dari keluarga wanita tersebut seperti itu. Pendamping dari keluarga dan sekaligus bukan menjadi saksi mungkin. ya? Iya, biar untuk istilahnya untuk mengurangi fitnah yang terjadi seperti itu. Nah, lebih spesifik lagi nih Mas Abu Haika, dalam konteks hal tersebut, kira-kira berarti tidak ada bersentuhan ya. Dalam Islam kan kita kalau bukan muhrim tidak boleh bersentuhan. Berarti mungkin karena pakai sarung tangan atau gimana? Atau memang ada pattern-pattern tertentu yang memang sudah ini ya hati-hati loh kalau ketika seperti itu. Karena kan tadi kita lagi ke wanita gitu gimana? Jadi kan memang bukan hanya sentuhannya yang di ini ya. Bukan hanya sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan keluarganya, bukan muhrimnya. Cuman kan aurat itu kan dari seorang wanita itu kan juga harus kita jaga. Betul. Nah, dari dua sisi tersebut yang dijadikan pertimbangan. Berarti mungkin cukup ribet ya. Iya. Bu, dengan konteks kejadian atau kasus seperti itu ya. Itu dari sudut pandang yang memang benar-benar garis takwa ya. Tapi kan kalau dilihat dari garis fatwa, itu kan banyak ini dokter laki-laki yang menangani pasien wanita kan. Kalau memang nggak ada terapis wanita di daerah tersebut dan memang keadaannya darurat. Insya Allah bisalah diperbolehkan seperti itu. Pernah Mas Abu Haika mengalami kejadian seperti tersebut? Sementara ini karena memang maaf kalau saya kan ini sering juga mengadakan pelatihan bekam kepada ibu-ibu di daerah saya itu beberapa kali mengadakan pelatihan ibu-ibu juga untuk mengantisipasi hal tersebut. Oke. Berarti banyak sekali manfaatnya, banyak opsionalnya, artinya memang dengan cara metode ini juga tidak menyulitkan ya, tidak menyulitkan. Nah, oke. Apalagi ya yang saya pikirkan tentang bekam ini. Nah, sebaiknya Mas Abu untuk metode bekam ini bukan wajib atau harus, tapi disarankan untuk berapa kali jika kita memang tidak mengalami keluhan. Itu dirasa apakah baiknya sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau memang nanti aja pas kerasa sesuatu atau gimana ini?
Jadi kalau untuk perawatan nih, kalau perawatan Ya, itu ya disarankan itu 1 bulan sekali. Terus pertanyaannya kenapa harus 1 bulan sekali? Kan seperti itu ya, timbul pertanyaan seperti itu. Karena umur sel darah merah kita itu 40 hari. Nah, jadi setelah 40 hari sel darah merah itu mati dan diproduksi lagi oleh organ tubuh kita. Nah, maka disunahkan untuk berbekam 1 bulan sekali. Nah, maka wanita itu karena ini punya alat reproduksi, maka sel darah kotor tersebut dikeluarkan lewat haid atau menstruasi, dan laki-laki tersebut diperintahkan untuk berbekam, dan sunnahnya itu 1 bulan sekali. 1 bulan Seperti sekali. itu. Ya. Nah, kalau memang itu dilakukan secara konsisten, artinya ya insya Allah bahwa kesehatan kita akan terjaga. Iya. Tapi yang utama dalam kesehatan terjaga itu kira-kira apa? Mungkin ada yang bisa di-share, mungkin katakan mungkin kalau saya dalam perawatan sebulan sekali saya konsisten selama 6 bulan, selama 1 tahun bahkan lebih, ternyata yang saya rasakan ternyata antibodi saya kuat. Benar. Apakah hanya itu gitu Mas Abu? Iya, jadi selain antibodi kuat dan untuk mencegah penyakit yang degeneratif atau mencegah penyakit yang lebih parah seperti itu. Jadi kalau orang memang dia ini istiqomah dalam bekam, insya Allah nggak akan sampai kena penyakit yang lebih berat lagi. Oke, terkait dengan penyakit, ada satu pertanyaan yang memang selalu timbul terkait dengan bekam. Yang saya cukup ketahui dari lansiran saya baca, ternyata memang metode bekam ini sangat dirasa sangat efektif untuk mengantisipasi penyumbatan darah yang bisa menimbulkan resiko untuk terjadinya stroke. Benar. Nah, pertanyaannya adalah gini Mas Abu, jika seseorang telah mengalami atau sedang mengalami stroke, terlepas ringan atau berat, dengan metode pengobatan bekam ini gimana tuh Mas Abu? Ya, alhamdulillah ya. Jadi mengenai stroke itu memang pengobatan yang utama itu dengan bekam. Karena 90% pasien saya ini stroke. Dan hampir tiap minggu itu ada pasien baru stroke. Karena stroke ini sekarang jadi penyakit pasaran, penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat kita. Dan dari sekian banyak pasien itu alhamdulillah Allah selesaikan semua. Banyak selalu perkembangan menuju ke arah perbaikan. Bahkan ada satu pasien itu yang 5 tahun nggak bisa duduk sendiri, nggak bisa, jangankan berdiri, duduk aja dia nggak bisa. Alhamdulillah dengan rutin berbekam dia sekarang bisa sampai bisa berdiri, bisa jalan tanpa tongkat. Seperti itu. Iya. Tentunya ini dirasa juga kalau saya merasakan sebuah merasakan sebuah katakan rasa sakit, rasa apa, kalau kita memang nggak yakin juga terhadap apa yang kita lakukan, juga itu akan mempersulit diri sendiri. Benar. Betul ya Mas? Benar. Artinya dengan istiqomah, dengan melakukan bekam, insya Allah bahkan siapapun yang sedang mengalami stroke pun seperti yang Mas Abu sampaikan tadi bisa diobati gitu ya. Insya Allah sangat pas sekali dengan bekam, metode bekam kalau stroke ini. Nah, Mas Abu ini, jadi kalau misalkan Sobat Segala nih yang nonton, terutama kan untuk area Jawa Timur ataupun khususnya Pasuruan, Kabupaten Pasuruan sekitarnya nih, ini kan pasti bertanya-tanya nih, wah ini ada Mas Abu Haikal nih. Bagi yang belum tahu, kalau yang sudah tahu kan jangan ceritain lagi deh. Yeah. Nah kalau yang belum tahu nih Mas Abu, apakah pasti bertanya gini, nah Mas Abu Haikal ini prakteknya di mana? Alamatnya di mana, bisa dipanggil atau tidak, itu gimana terkait dengan informasi tersebut? Jadi kalau saya sifatnya home care, istilahnya itu menangani pasien di rumahnya pasien. Visit ya? Visit. Jadi kunjungan ke rumah pasien, karena di situ ada beberapa nilai tersendiri. Kalau kita mendatangi pasien di rumahnya itu, pertama pasien ketika kita tangani di rumahnya sendiri, dia itu merasa enjoy kan, nggak canggung atau apa gitu. Terus kedua, setelah berbekam dia bisa langsung istirahat dan nggak terganggu dengan perjalanan jarak jauh dari rumahnya ke tempat praktek saya, ya gitu. Seyogianya akan lebih indah memang yang sehat itu datang. Iya, benar seperti itu memang. Iya. Nah,
ini agak sensitif Mas Abu, mohon Iya, maaf, tapi iya, iya. bagaimanapun juga kita harus utarakan kepada sobat segala semua biar ini tidak menjadi fitnah. Iya, iya. Ya memang tidak banyak, tapi saya sedikit agak tidak mengenakan jika mendengar ada sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang belum jelas tapi dirasa pasti gitu. Saya bicara ini karena tidak hanya terkait bekam saja. Mau itu ada cara pengobatan yang lain, A, B, C, D, oke, salah satunya bekam. Katanya dengar-dengar kalau bekam itu, mohon maaf nih, seridonya, seikhlasnya dikasih, tapi ujung-ujungnya ada yang narif. Nah, tanggapan dari Mas Abu Haikal nih sebagai terapis bekam itu melihat atau mendengar hal tersebut seperti apa? Jadi untuk masalah ini saya kembalikan dulu ketika Rasulullah. Jadi Rasulullah ini bukan hanya pernah dibekam, tapi Rasulullah juga pernah membekam yang sahabatnya bernama Sa'ad bin Khurarah. Tapi Rasulullah ketika dibekam sama para sahabatnya, dia ini ngasih upah kan. Ngasih upah itu dengan kurma ajwa 2,5 kilo. Nah, sekarang kurma ajwa ini seharga per kilonya berapa? Seperti itu kan. Kalau Rasulullah dibekam oleh para sahabatnya. Cuman untuk para terapisnya itu juga ada salah satu mafhum hadis yang mengatakan seburuk-buruknya perniagaan itu di bidang kesehatan. Artinya apa? Artinya kalau kita sebelum menangani pasien, terus kita atau sesudah menangani pasien kita matok harga, itu sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang tersebut, dari segi hadis tersebut juga kurang baik. Tapi kita sebagai pasien yang diobati, yang ditangani ya juga harus tahulah bahwa perintahnya di dalam agama itu ketika sakit obatilah dengan sedekah. Seperti itu. Jadi seperti itu Pak Abu. Jadi kalau saya pribadi mulai dari awal sampai sekarang itu juga belum pernah pasang tarif. Nah, seperti itu. Tapi sebagai pasien juga harus tahu sekarang berapa ini ke dokter wawancara aja berapa kan gitu ya, belum pengobatannya, belum ininya, harus seperti tahu. Inilah tahu diri lah seperti itu. Tapi kalau dalam agama seperti yang saya bilang tadi, ya, seperti itu. Ada koridor yang memang pembekam itu seburuk-buruknya perniagaan itu di bidang kesehatan. Artinya, contohnya seperti ini Pak Abu. Kalau kita datang nih ke rumah sakit berobat, terus dokter ngasih tarif, ada nggak ini pasien yang nawar? Katakanlah 100.000 dokternya narik. Aduh dok, saya ini boleh nggak 25.000? Nah. Kira-kira ada nggak pasien yang seperti itu? Kan nggak ada ya. Nah, makanya Rasulullah itu sampai bersabda seperti itu. Bahkan kalau sekarang kan nilainya untuk ini kan tinggi. Untuk, seperti itu. Yang berarti alhamdulillah nih sobat segala semua berarti harus tahu ya itu penjelasannya. Jadi memang ini kembali akan kembali kepada kita sendiri bagaimana pemaknaannya, bagaimana menyikapinya. Tentunya sekarang sudah sangat maju, mungkin zaman dalam artikulasi mindset kita sebagai orang yang berpendidikan, orang yang mengetahui juga akan bisa menelaah harus bagaimana dia bersikap. Jadi itu disampaikan karena biar apa ini biar menjadi netralisir agar tidak terjadi fitnah. Ini mungkin berlaku bukan kepada Mas Abu Haikal saja sebagai terapis bekam di sini, tapi terapis bekam dimanapun, bahkan terapis-terapis secara pengobatan yang lain juga. Jadi itu sob penjelasannya gitu. Nah, udah cukup banyak nih tentang bekam. Mas Abu ada nggak yang saya belum tahu tentang bekam atau sobat segala yang belum tahu tentang bekam? Apa yang harus diketahui tentang bekam lebih lanjut? Ada yang bisa disampaikan nggak kira-kira? Tadi kan saya tanya tentang manfaat, tentang ini, tentang itu. Ada nggak yang belum saya paham atau sobat segala perlu diketahui tentang bekam ini? Nah, jadi bekam ini pertama saya tekankan bekam ini adalah bukan pengobatan alternatif. Nah, karena bekam ini adalah pengobatan utama. Dan kalau bisa saya punya harapan ini setiap rumah itu ada pembekam. Jadi ketika kita sakit kita nggak berpikir ke arah pengobatan di luar Islami dulu, tapi cari pengobatan di Islami dulu. Karena dengan bekam itu mudah, menyenangkan dan tidak menyakitkan. Dan tentunya di nilai ekonomis pun nggak mahal. Kan seperti itu. Coba kalau bayangkan kalau zaman sekarang ya di rumah sakit, kalau kita ke rumah sakit kan seperti itu, berapa ongkosnya,
berapa biaya penginapan, perawatannya seperti itu kan. Belum obat-obatannya. Belum obatnya, resepnya seperti itu. Tapi kalau kita menciptakan satu rumah, ada satu pembekam, maka insya Allah masyarakat pun lebih ini, dalam hal kesehatan insya Allah juga lebih terjaga. Lebih seperti itu. terjaga. Artikulasinya adalah bahwa memang disarankan dalam sebuah rumah ini ada minimal satu orang yang bisa membekam. Iya, nah, ini pasti akan ada pertanyaan. Berarti gimana nih cara bisa kita dalam satu keluarga, satu rumah ada minimal satu orang bisa membekam? Gimana sih caranya biar bisa membekam? Maksudnya gini, andai kata saya dalam keluarga saya nih Mas Abu, saya yang harus jadi bisa untuk membekam nih. Berarti saya harus belajarnya kemana, seperti apa, dan bagaimana kira-kira? Nah, jadi pertama kalau kita mau menjadi pembekam itu kita harus tahu keuntungan-keuntungan dari bekam tersebut. Nah, dari kita mengetahui keuntungan atau fadilahnya bekam, maka kita akan ada kemauan, semangat untuk belajar mempelajari lebih dalam tentang ilmu bekam. Dan kenapa sih bekam ini sampai diperintahkan dalam agama, seperti itu. Jadi kalau kita mengetahui nilai suatu amal, ini kan suatu suatu pergerakan ya, suatu amalan, maka di situ kita akan punya semangat untuk mengamalkan hal tersebut, seperti itu. Nah, untuk secara teknisnya, kalau misalkan taruh kata saya nih ingin mampu untuk membekam sebagai wakil dari sebuah rumah tangga atau dalam satu rumah, saya bisa nih ke Mas Abu Haikal untuk belajar? Insya Allah kalau saya sih bisa, saya siap memang. Kalau saya, maaf mungkin dari teman-teman organisasi lain, kalau bekam itu pelatihan bekam itu ada ya tempatnya ya? Ada banyak bang, ada banyak bang. Dan memang mereka dengan dalih untuk menghargai suatu ilmu, maka mereka memberikan pelatihan itu dengan harga-harga dikasih nominal. Kalau saya maaf, kalau saya memang setiap kali mengadakan pelatihan itu saya nggak pernah pasang ini harga, pasang harga, bahkan saya gratiskan ilmu bekam ini. Apa yang saya ketahui saya gratiskan semua kepada orang-orang yang datang untuk mau belajar bekam. Seperti itu, Pak. Karena dalam agama Islam juga yang saya ketahui adalah bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bisa disampaikan ke banyak orang. Iya, benar. Bahkan bermanfaat untuk dia sendiri, bahkan untuk keluarga dia sendiri, bahkan untuk semua umat juga gitu ya. Iya, benar. Duh, terima kasih nih. Ya. Terima kasih banyak Mas Abu Haikal kesempatan Sama-sama. ini. Jadi Sobat Sagala, ini kebetulan tim Sagara-Sagala ini ada rangkaian bilangnya ada visit lah. Kita ada rangkaian silaturahmi ke sahabat saudara dekat kita di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya berhasil ketemu nih sama Mas Abu Haikal. Mas Abu Haikal ini adiknya dari Mas Sony Saljan atau Mas Mauni, sahabat kita, ada sahabat tim Sagara-Sagala. Jadi terima kasih banyak nih Mas Abu Haikal. Alhamdulillah bisa ketemu. Kita yakin, saya yakin, tim Sagala yakin bahwa dari topik bekam saat ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Edukasi juga dapat, informatif juga. Terlebih mengenai mengetahui apa sih bekam itu, sejauh mana bekam itu. Jadi apapun yang mengenai terkait dengan bekam tentu banyak manfaatnya. Apalagi untuk kita untuk kalian yang memang beragama Muslim. Ini sangat direkomendasikan, bahkan menjadikan metode pengobatan yang utama. Benar. Betul ya Mas Abu? Benar sekali. Mas Abu, ada yang mau disampaikan nggak terakhir untuk Sobat Sagala? Ya, insya Allah para Sobat Sagala, kita sebagai umat Muslim kita harus yakin bahwa di dalam sunnah itu ada kemuliaan. Dengan kita berobat secara sunnah, di situ pun ada jaminan dari yang punya kesehatan. Siapa itu yang punya kesehatan? Adalah Allah. Jadi apa yang ada di dalam tubuh kita ini semuanya milik Allah, bukan milik kita sendiri. Baik itu sehat, sakit, itu datangnya dari Allah. Dan ketika kita berobat dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka selain mendapatkan pahala yang utama, di situ kita pun mendapatkan ada jaminan dari Allah, juga ada jaminan kesehatan dari Allah. Insya Allah seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu Sob. Jadi topik tentang bekam untuk saat ini, kali ini, di episode ini. Jadi ikutin kita terus ya untuk di rangkaian
tim segala-segala visit ke daerah Jawa Timur untuk Pasuruan dan sekitarnya. Mas Abu Haikal, Mas Hamzah, Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Ya, Semoga jazakallah. apa yang sudah Mas Abu Haikal lakukan selama ini melalui terapis bekam dan lainnya menuai manfaat tentunya pastinya, Ya. menuai doa yang mujarab Amin, insyaallah. dari para pasiennya juga untuk kesejahteraan Mas Abu, untuk kesehatan Mas Abu Haikal. Artinya saya yakin Mas Abu Haikal ini pasti banyak pahalanya dengan cara membekam ini. Astagfirullah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Mas Abu dan keluarga semoga sehat selalu. Amin, Sekali amin. lagi terima kasih nih. Ya, sama-sama, Bang. Saya udah diperkenankan untuk datang bersilaturahim, bahkan bisa ngobrol-ngobrol di episode obrolin saja ini. Iya. Sekali lagi terima kasih. Ya, Terima insyaallah. kasih. Makin sama-sama Bang. Ya. Insyaallah, jazakallah ya. Jazakallah khairan. Iya, Terima kasih. insyaallah. Pamit sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.